Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room, Pak Wahyu. Bagaimana komitmen dari kementerian bahwa ini peraturan ini yang mengizinkan ekspor pasir ke luar negeri tidak merusak ekosistem, tidak merusak lingkungan hidup, tidak menghancurkan kehidupan nelayan? Jadi selain niat dari awal itu baik, maka proses pengambilan keputusannya dari hulu ke hilir itu harus proper dan benar. Harus dengan didasari landas kehati-hatian, harus juga transparan, harus juga mengedepankan ekologi. Dan Pak Menteri berkali-kali mengatakan ekologi sebagai paling. Dan itu harus konsisten terus dilaksanakan. Untuk itu perlu dikontrol. Kami bukan Apakah kementerian sudah siap? Karena peralatan nggak punya, stafnya nggak punya, anggaran nggak punya. Nggak punya, Bang. Punya. Hah? Punya. Anggaran kalau untuk mengawasi itu ada. Walaupun memang terus terang belum cukup, belum ideal. Belum ideal. Jadi ini anggaran KKP harusnya 12 triliun yang lalu. Sekarang hanya dikasih 6 triliun. Oke, kalau gitu Greenpeace apakah, coba kesimpulan nih, apakah kementerian sudah sanggup mengawasi atau tidak? Ya, sudahlah Bang. Jadi gini, kita fokus untuk bagaimana menjamin kehidupan keberlanjutan negara kita ini ke depan. Kita negara maritim terbesar ke dunia, kita butuh laut untuk ke depan. Ya. Jadi selesaikanlah, stop untuk berpikir mengekstraksi. Pulihkan laut kita. Hari ini kita sedang overfishing. Kemudian ancaman banyak Penyedotan sekali. sedimentasi itu untuk memulihkan kesehatan laut, Bang. Justru itu. Anda Dampaknya mengatakan, banyak. Anda mengatakan menguruk sedimentasi. Itu keliru juga. Abang Hotman ragu ya bahwasanya pengambilan sedimentasi itu bisa membedakan antara pasir dan lumpur. Kita ragu, Pak. Ya, Ya. boleh, Bapak nggak Anda punya. ragu boleh. Nggak punya, Makanya nggak nanti- punya. Makanya masuk dalam tim kajian Ya, dong. Pak Masuk. Amin dari pihak nelayan ini, apa kesimpulan Bapak? Apakah mungkin bahwa yang diuruk itu adalah sedimentasi, yaitu hanya lumpur dan pasir, atau memang pengamatan Anda malah pengusaha karena gila bisnis malah pasirnya yang diuruk sebanyak-banyaknya? Pak Amin? Jadi pengalaman kita bahwa yang di tengah laut itu adalah pasir. Sedimentasi itu ada di pesisir, Pak. Membentuk koloni-koloni perkampungan, kemudian ada juga KKP membentuk hibrid, struktur hibrid proyeknya. Itu dalam rangka bagaimana menghadang sedimentasi. Jadi kalau yang mau dikeruk itu di tengah laut, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah pasir laut. Jadi tidak ada sedimentasi di tengah laut, Pak. Jadi kami punya banyak pengalaman, banyak bukti, banyak tempat bagaimana sedimentasi ini berada di pinggir pantai, di pesisir, kemudian bagaimana pasir laut itu yang ada di tengah laut itu adalah pasir laut. Dan menurut Anda sedimentasi, kami dari nelayan- menurut Anda sedimentasi itu tidak merusak kehidupan nelayan, tapi yang merusak adalah kalau pasirnya ini diuruk, rumah ikan ini dirusak, begitu? Betul, pasir laut itu adalah ekosistem. Satu kesatuan dari terumbu karang, satu kesatuan dari padang lamun, satu kesatuan dari kehidupan yang ada di laut. Sedimentasi Jadi itu, kalau, sedimentasi itu pasir laut di itu pesisir sama atau di kalau- atas karang? Sedimentasi itu di pesisir atau di atas karang? Jadi sedimentasi itu di darat dia, di tengah itu adalah pasir laut. Tidak ada sedimentasi di tengah laut karena dia hanya mainnya di pesisir, karena dia berasal dari darat. Itu jawaban yang orang yang mengalami langsung. Tidak ada sedimentasi di tengah laut, adanya di pinggir pantai. Sementara pengerukan di tengah laut. Pak Slamet, kesimpulannya? Apakah Nggak, setuju dengan pengurukannya nggak di tengah laut, Bang. Nanti ditentukan oleh apa tim yang diuruk kajian. di pinggir laut? Iya, jadi ditentukan tim kajian nanti titiknya di mana, berapa besar itu tim kajian Pak yang Slamet menentukan. gimana? Kalau Setuju dengan nelayan? Kalau saya merunut dari mulai Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan turunannya hari ini menjadi satu rangkaian bahwa memang ini memberikan karpet merah kepada pengusaha. Bukan berarti negara kita nggak butuh pengusaha, Pak. Butuh. Tetapi bagaimana keseimbangan alam tetap terjaga, kemudian rakyat tidak dimiskinkan dengan pola-pola seperti ini. Sehingga turunannya mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, PP ini menjadi satu rangkaian. Jadi untuk Anda memberikan seperti mengusulkan agar PP ini dicabut? Saya akan usulkan dicabut dan kita akan panggil di Komisi 4 untuk kemudian memberikan paparan. Sejauh mana, karena sampai hari ini belum pernah kemudian itu terinformasikan pada kami. Pak Anggrawira, katanya yang diuntungkan hanya kalian pengusaha. Enggak, saya rasa untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini kan kita harus kolaborasi, Bang, ya. Nggak Ya. bisa sendirian. Ya. Pemerintah juga nggak bisa berjalan sendirian. Saya rasa hal-hal seperti ini kan
bagian dari menerima Iya. masukan daripada publik gitu loh. Iya. Dan saya rasa langkah-langkah dari pemerintah juga nggak mungkin sembrono. Iya. Ada kajiannya tentunya melibatkan para ahli gitu. Iya. Dan soal sedimentasi laut ini saya rasa memang faktualnya memang ada. Jadi seperti Anda itu. setuju untuk sementara izin ekspor jangan diterbitkan dulu? Ya tidak, karena Sampai memang ada kesiapan. karena untuk dalam negeri saja Bang Hotman 700 juta metrik ton ini setiap tahun kebutuhannya sangat besar untuk pembangunan gitu. Jadi kita nggak usah berbicara dulu untuk masalah ekspor gitu. Untuk dalam negeri aja faktualnya ini kebutuhannya masih sangat besar gitu. Dan ini memang harus diatur. Kalau nggak diatur nanti kejadiannya seperti di Tapi Lombok kan itu. nanti di lapangan begitu pengusaha lihat ada bisnis menguntungkan langsung dia diam-diam urus izin ekspor langsung diuruk itu pasir dari Ya tengah laut. makanya Bang, harus ada pengawasan kita bersama, sama-sama mengawasinya saya rasa. Oke. Semua stakeholder harus dilibatkan. Kita akhiri diskusi kita malam ini dengan kesimpulan. Yang pertama, semua pihak mengakui bahwa menguruk pasir masa lalu sangat merugikan kehidupan nelayan dan juga merusak lingkungan hidup. Itu masa lalu. Sekarang tiba-tiba keluar peraturan pemerintah di bulan Mei tahun 2023 di mana pemerintah mengizinkan untuk ekspor pasir ke luar negeri dengan alasan yang diuruk itu adalah sedimentasi. Tapi nelayan tadi mengatakan sedimentasi itu adanya di pinggir laut, yaitu berupa lumpur, tumpukan rumput, sedangkan pasir itu adanya di tengah laut. Jadi nelayan mengatakan yang diuruk itu adalah pasti pasir. Inilah kesimpulan akhir, mudah-mudahan peraturan ini dilaksanakan sesudah ada kesiapan dari pemerintah Indonesia. Jangan sampai merugikan nelayan dan juga jangan sampai merugikan lingkungan hidup Indonesia. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam yang hot-hot. Metro TV. Dipersembahkan oleh